One, two, three. ROSI Rosi Purhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Rosi. Nah, untuk part kedua kali ini saya ingin menjelaskan metode yang saya pakai untuk penanaman dari tanaman organik dengan kompos mandiri yang udah saya buat ini. Jadi ada 3 metode yang saya gunakan. Ikuti bagaimana caranya berikut ini. Baik teman Rosi, kita mulai dari metode yang pertama. Untuk metode yang pertama ini, saya tentu telah menyiapkan bibit yang sudah disemai sebelumnya. Nah, setelah berdaun 3 atau 4, kita pindah tanam ya. Untuk metode pertama ini, saya mengkeratnya seperti angka 7. Ini karena kondisi lubang dari keranjang laundry ini hanya sepertinya bisa seperti itu saja untuk kita menanamnya. Nah, kemudian setelah dikerat seperti angka 7, kita selipkan bibit tanaman yang udah kita siapkan tadi sebelumnya seperti ini. Oke. Ya, untuk metode pertama ini memang agak sulit ya, dan juga setelah dilihat beberapa hari daya tumbuhnya juga relatif agak susah. Nah, seperti ini setelah kita tanam, begini penampakannya. Nah, kemudian saya menggunakan metode kedua lagi dengan menggunakan potongan sampul buku sih ini sebenarnya, tapi bisa juga menggunakan sampul kado. Yang penting dia tidak mudah hancur jika kita siram. Tapi ini pun teman Rosi ternyata dalam perjalanan pertumbuhan dari tanamannya itu cepat lapuk juga gitu, cepat hancur juga kertasnya. Tapi masih bisa untuk tumbuh tanamannya. Oke, kemudian kita masukkan bibitnya kurang lebih 1 atau 2 dalam setiap tempat tanamnya. Kali ini yang saya pilih adalah bibit pok choy. Kemudian kita tutup dengan serbuk dari arang sekam. Jadi saya ambil dari arang sekam yang sudah jadi ya, kemudian disaring, diambil serbuk yang kecilnya. Kemudian kita tutupkan pada medianya tadi setelah diisi dengan bibit tanamannya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian langsung kita tancapkan pada keranjang laundrynya. Caranya ini berbeda dengan metode pertama. Jadi kita cukup membelahnya menyerong, menyesuaikan dari bentuk lubangnya. Nah, seperti ini saja, jadi langsung dimasukkan
bulatan tadi. Langsung kita siramkan setelah kita tancapkan dan kita beri bibitnya. Tapi pada perkembangannya, ternyata kertasnya, karena kita siram terus, kena air terus, akhirnya kita buat alat bantu, yaitu kawat kecil, bisa dari clip paper ataupun dari kawat yang kecil seperti ini ya. Nah, kita masuk pada metode ketiga. Sebenarnya pada metode ketiga ini prosesnya sama, pembuatan tempat tanamannya hanya saja kita lingkari di sekelilingnya dengan kawat nyamuk. Jadi kawat nyamuk kita gulung dulu seperti metode kedua, kemudian kita masukkan kertasnya. Dan ujungnya jangan lupa kita agak sedikit lancipkan dengan menggunakan tangnya. Kemudian langsung kita tancapkan dengan menggunakan telunjuk jari. Nah, untuk yang ini jangan ditiru ya teman Rosi, karena ini agak sedikit emosi dalam memasukkan bibit tanamannya. Saking semangatnya ya seperti ini bibitnya. Tapi nggak apa-apa ya, buat eksperimen kira-kira sampai di mana dia mampu bertahan untuk tumbuhnya. Oke, segitu dulu kayaknya saya menceritakan bagaimana saya melakukan metode penanaman dengan 3 metode yang saya lakukan hingga menjadi tower kompos mandiri dengan media tanam keranjang laundry seperti ini. Lumayan sih, artinya kita bisa dapat tanaman atau sayur dari bahan atau pupuk organik dari sampah rumah tangga organik kita sendiri. Nah, sangat bermanfaat kan ya teman Rosi? Oh ya, nanti juga saya akan cerita bagaimana saya berburu cacing untuk memperlancar proses dekomposisi dari sampah organiknya ini sehingga menjadi pupuk organik dalam tower kompos mandiri ini ya. Bye bye. Terima kasih.